Hai guys, balik lagi sama saya Kelvin di Medok Review. Dan hari ini saya seneng banget karena saya kedatangan paket. Ini benernya nggak baru sih, udah lumayan telat juga nge-reviewnya karena ini figur udah keluar sebenarnya dari beberapa waktu lalu. Tapi hari ini saya mau review Marvel's Wong. Nah, Wong ini saya seneng banget dapat karena ini adalah Marvel Legends pertama versi MCU-nya Wong yang diproduksi oleh Hasbro. Oke. Jadi kalau kalian tahu Wong, udah familiar pasti ya sama si Wong ini, ya sama orang ini. Kalian pasti belum nemu Marvel Legends-nya selain ini, ya. Jadi ini seneng banget, spesial banget hari ini saya mau review Marvel Legends Wong. Dan kita bakalan bahas apa aja? Kita bakalan bahas dari segi packagingnya, segi artikulasi, detail dan aksesorisnya. Lalu kita bakalan bahas tentang harganya, juga harganya berapa, kira-kira worth it atau enggak. Lalu kita bakal bahas tentang perbandingannya dengan figur yang lain, dan terakhir kita bakalan kasih nilai si Wong ini. So check this out. Oke, jadi ini adalah penampakan ya boxnya Wong. Itu seperti ini ya, sebelah depan, sebelah kiri, belakangnya seperti ini, kanannya seperti ini, bawahnya seperti ini, dan atasnya seperti ini ya. Bener-bener standar dan simple banget seperti Marvel Legends pada umumnya ya. Boxnya itu defaultnya seperti ini. Oke, dan kita yang mau kita lihat ini dulu deh. Nah, untuk melengkapi buff Rintrah ini kita perlu ada ini ya. Oh, kita nggak perlu beli Doctor Strange-nya, tapi Doctor Strange-nya ini masuk ke wave ya. Tapi kita yang perlu kita beli itu Wong, Chavez, Mordo, Astral Strange, sama dua karakter komik ini yang saya nggak tahu siapa ini ya. Nah, yang pasti untuk melengkapi Rintrah ini kita butuh dari nomor 1 sampai nomor 6. Oke, itu aja sih. Dan bawahnya seperti biasa legal staff, tulisan Marvel, dan ada Hasbro di pojok kanan bawah sini ya. Dan ini ada tulisan Doctor Strange Multiverse of Madness Marvel's Wong. Nah, itu adalah packagingnya, simple. Dan langsung aja kita bongkar dan kita lihat aksesoris serta artikulasi dan detailnya. Let's go. Nah guys, jadi setelah kita buka boxnya, kita dapat blisternya. Nah, ini udah kosong karena ini adalah buff Rintrahnya, udah diambil. Lalu yang pertama kita dapat tuh ada figurnya itu sendiri. Lalu kita dapat alternatif hand satu pasang yang ada magicnya, dan satu buah alternatif hand untuk pegang pedang nih. Nah, karena kita dapat pedang di sini. Oke, kita pertama bakalan bahas tentang aksesorisnya dulu guys. Nah guys, jadi ini adalah aksesoris pertama yang kita dapat ya. Nah, itu kita bisa lihat ada pedangnya. Kita dapat pedang Wong dengan warna putih dan aksen emas nih, aksen emas di pangkal pedangnya ini. Ya, ini ada tulisannya juga ya, tulisannya nggak bisa saya baca. Lalu kita bisa lihat tuh detailnya dari mata pedangnya, itu agak mengkilat ya, warnanya silver putih mengkilat gitu. Dan kalau gripnya sih biasa aja, gripnya nggak ada yang spesial sih, cuman grip polos dengan ukiran-ukiran seperti itu. Oke, dan untuk memegang pedang ini kita butuh tangan yang menggenggam guys. Nah, kita dikasih alternatif hand, tangan yang menggenggam. Nah, ini dia, bisa kalian lihat, ini tangannya dapatnya cuma satu biji ya, bukan satu pasang. Dan ini cuma tangan kanan aja nih ya. Nanti kita bakalan coba pakai pedangnya dengan tangan menggenggam ini. Oke, lalu kita dapat ini sepasang tangan lagi, alternatif hand ya. Tapi ini tuh ada efeknya guys. Nah, dan efek yang satu itu kecil, yang satu lebih besar. Yang kanan ini, tangan kanan lebih besar ya daripada yang punya tangan kiri. Tapi ini keren banget karena dia itu realistis banget guys ya. Jari-jari ujung jarinya itu udah nempel di efek-efeknya ini ya, udah nempel. Kalau yang punya Doctor Strange yang sebelumnya itu nggak nempel gini, tapi dia kayak digenggam gitu loh, efek magicnya. Kalau ini efek magicnya kan bener-bener ada di ujung jari ya, jadi kelihatan real dan keren banget nih. Ini yang kanan dan ini yang kiri sama aja, cuman yang kiri yaitu lebih kecil. Oke, dan detail-detail dari ini ya, efek magicnya tuh juga keren banget, realistis banget. Sampai di pinggir-pinggirnya ini, gerigi-geriginya ini, dia nggak bener-bener bulat, tapi kayak ada efek-efek, emang efek-efek magic, nggak rapi gitulah guys ya. Nah, oke, ini dia untuk aksesorisnya.
Nah guys, tadi kan kita udah bahas tentang aksesorisnya, detail-detailnya. Sekarang kita bakalan bahas tentang figurnya ini sendiri ya. Dan ini adalah wongnya. First impressionnya seperti ini jika dia dikeluarkan dari blister boxnya. Oke, ini tampak depannya, dan ini tampak belakangnya. Ini tampak lower bodinya seperti ini. Oke, yang pertama kita bakalan bahas tentang head sculpt dan upper bodinya dulu guys. Nah ini dia Wong. Kira-kira menurut kalian 1-10 dia miripnya berapa nih sama pemeran aslinya atau Benedict Wong ya? Kalau aku lihat dari sisi depan ini mirip banget sih. Ya dari depan gemuk-gemuk pipinya, kumis-kumisnya, matanya ini mirip banget sih. Nah kalau ke samping dia lebih nggak mirip sih, lebih mirip kalau dari depan ya. Lalu bagian belakangnya rambut-rambutnya seperti ini, dan bagian samping kanannya seperti ini. Oke, bukan nggak mirip, cuman saya lebih suka untuk dari angle depannya ya. Nah, seperti ini tuh mirip banget. Kalau dari samping kita bisa lihat kayak tulang-tulang pipinya ini memang dibuat akurat guys ya. Memang Wong kan bentuk pipinya seperti ini, bentuk dagunya seperti ini bagus banget sih. Oke banget sih menurutku. Dari postur dagunya, karena Wong ini agak berisi ya orangnya ya, jadi ya agak cabi seperti itu. Nah hidung-hidungnya pun juga keren banget, top, Marco top sih. Untuk head sculptnya saya cukup puas sih, dan cukup mirip lah menurutku untuk sama Benedict Wong. Nah sekarang kita bakalan bahas ke artikulasi di kepalanya ya, dongak ke atas. Wah ini dia melihat masa depan juga bisa, dia nunduk ngelihat duit jatuh bisa. Lalu kepalanya 360 derajat ya pasti bisa ya. Untuk ke kiri ke kanan, wah ini lumayan luas guys ya. Untuk geleng-geleng ini kebiasaan dugem ya si Wong ya. Luas banget, nggak seperti Marvel Legends pada umumnya. Dia bisa kanan kirinya luas banget untuk artikulasinya. Oke, overall puas banget untuk head sculpt dan artikulasi di kepalanya. Sekarang kita bakal bahas ke upper body-nya guys. Nah sekarang kita bakal bahas tentang upper body. Kalau kalian lihat ya, suitnya Wong atau jubahnya atau bajunya Wong ini baru banget guys. Karena kita belum pernah ya melihat Wong pakai baju atau setelan yang warna-warni begini. Ada warna kuning, warna orange, warna ungu. Ini kelihatan lebih nyentrik ya Wongnya. Nah kalau Wong yang biasa kita lihat itu kan seperti ini ya, bajunya itu lebih warna coklat, polos seperti itu, nggak terlalu ngejreng seperti ini. Tapi ya oke lah, kalau memang di movie-nya akuratnya seperti ini nanti ya tetap oke sih. Detail-detailnya juga tetap bagus. Bagian belakang-belakangnya nih ada seperti ini, apa sih namanya, kayak samurai Jepang itu. Lalu ada ukiran-ukirannya di bajunya, detail banget, dan catnya tuh rapi banget guys ya. Nah kalian lihat paintingnya tuh bener-bener rapi banget. Bagian belakangnya pun sama. Sculpting di sabuknya di ini ya, bagian ini juga rapi banget guys. Sculptingnya wah keren sih. Lalu nih yang menarik perhatian saya itu dia pakai apa nih, gelang atau armor ya, yang di sebelah kirinya. Sebelah kanan dia nggak pakai. Oke, itu untuk detail bajunya, upper body. Sekarang kita ke artikulasinya guys ya. Untuk bahu dia maksimal segini ya, udah maksimal. Apakah dia bisa 360 derajat? Dia bisa 360 derajat. Lalu untuk siku dia double joint guys. Double joint ya. Nah untuk tangannya, nah ini tangan defaultnya itu kita dapat yang gini, versi 2 jari menunjuk gitu ya, kanan dan kiri. Nah itu versi defaultnya, tapi nanti kita bisa ganti ke alternative hand. Oke, artikulasi tangan naik bisa aman, turun pun juga bisa, diputar 360 derajat aman juga guys ya. Sekarang kita bakalan coba artikulasi di perut, apakah ada. Nah ada guys ya, di perutnya ada artikulasi, jadi dia bisa bungkuk, dia bisa dongak ke atas juga. Nah tapi artikulasi di pinggang udah pasti nggak ada ya, karena dia pakai terusan yang cukup rumit nih di sini. Oke, itu untuk upper body-nya. Sekarang kita bakalan pindah ke lower body-nya. Nah untuk lower body-nya itu juga unik guys ya, karena di sini ada warna putih lagi nih.
Jadi udah ungu tua, kuning, putih ya, jadi bener-bener kayak nano rami gitu ya. Kalau untuk kakinya itu biasa aja ya, kayak setelan suit biasa warna ungu. Oke, dan ini bagian sepatunya pun kalau saya lihat sih bukan sepatu kungfu guys ya, maksud saya bukan sepatu kamar tat, sepatu biasa nih ya. Oke, dan artikulasinya nih saya tebak buruk banget sih, karena ya seperti biasa ada jubahnya ini mengganggu sekali artikulasi. Kita coba ya untuk ke depan maksimal segini ya, udah maksimal nih guys, karena kalau kita terusin bisa-bisa dia sobek. Oke, ke belakangnya juga aduh susah banget guys ya, belakangnya maksimal segini ya, kanan kiri sama-sama susah, maksimal segini ke depan, ke belakang maksimal segini ya, kehalang sama jubahnya ini. Nah lalu lututnya ini single joint guys, kalian bisa lihat ya. Nah lututnya itu cuman satu aja jointnya, single joint. Tapi ini keputusan yang tepat sih, karena kalau saya rasa dikasih double joint pun juga mubazir, karena artikulasinya nggak bisa luas banget. Jadi single joint ini bukanlah masalah ya. Lalu paha, apakah ada artikulasinya? Kita coba dulu. Oh ini bisa muter juga ya kalau single joint. Paha, oh pahanya juga ada artikulasi guys. Nah itu pahanya bisa muter juga ya. Oke, artikulasi kakinya memang terbatas, tapi itu dengan alasan ya, karena dia pakai jubah ini. Jadi ya kita nggak bisa milih dua-duanya, harus pilih salah satu, mau artikulasi atau nggak pakai jubah ya, seperti itu ya. Overall oke, bagus juga, tetap puas dengan artikulasinya lah. Nah guys, dan ini adalah contohnya kalau dia itu pakai aksesoris ya. Yang pertama kita pasangin dulu pedang putihnya dia, dan seperti ini tampak 360 derajatnya. Oke juga, dan menurut saya sih ini hal baru ya. Sebelumnya saya nggak pernah lihat wong pakai pedang nih atau dapat aksesoris seperti ini. Oke nice, sekarang kita bakalan pindah ke aksesoris selanjutnya. Nah selanjutnya itu aksesorisnya adalah sepasang ini alternative hand, ini dengan efek magic ya, dan ini keren banget guys. Kalau kalian bisa lihat nih di ujung tangannya itu bener-bener ya, ini yang saya bilang tadi ya, itu berada di ujung jari-jarinya, jadi kelihatan real banget efek-efek magicnya dikeluarin dari tangannya si Wong ini, keren ya. Nah ini juga ada apa di lengannya Wong ini aksesoris baru warna emas dan biru. Wow, keren ya. Nah, oke, kita bakalan ukur dia pakai ini ya, meteran 3 meter yang biasa saya pakai juga. Nah, dia itu kalau di sini bisa dilihat nggak sih? Tingginya itu sekitar 15,5 sampai 16 cm lah ya. 15,5 sampai 16 cm. Oke, dan kita bandingkan dia dengan figur dari Doctor Strange yang lain. Yang pertama kita bakalan bandingkan dengan ini Doctor Strange. Oke, kita taruh di sebelah sini Strange-nya. Ya kira-kira itu perbandingannya seperti itu tingginya. Lalu kita punya Karl Mordo ya. Ini Karl Mordo yang dari film Doctor Strange yang pertama ya. Nah ini Mordonya tingginya segitu kira-kira. Nah dan terakhir kita punya figur dari Doctor Strange yang baru juga, yaitu buff-nya yaitu si Rintrah ya. Nah ini udah pernah saya review juga. Nah tingginya kira-kira segitu ya perbandingannya dengan Doctor Strange, dengan Karl Mordo yang versi pertama, dan dengan Rintrah buff. Seperti ini kira-kira. Nah lalu kita bakalan ngomongin harga ya. Harganya si Wong dari Doctor Strange Multiverse of Madness ini berapa. Untuk Wong ini saya beli dengan harga 500.000 tanpa buff ya. Jadi tidak ada buffnya, dan dalam kondisi MIB ya, min in box, berarti dia itu nggak pernah dikeluarkan dari box ya, karena ini barang baru biasanya memang banyak MIB sih. Oke, untuk harga segitu kira-kira worth it nggak? Menurut saya sih worth it aja kalau kalian kolektor ya, apalagi ini Wong figur pertama, dan kalian lihat head sculptnya, bajunya ini keren banget sih. 500.000 untuk ngelengkapin figur ini atau untuk mendapatkan figur ini, menurut saya sih worth it. Apalagi dia aksesorisnya juga pada keren-keren ya. Ini pun kalau nggak salah bisa sih ditaruh di tangannya Doctor Strange ya, harusnya bisa. Oke, itu untuk price pointnya, dan sekarang kita bakal kasih konklusi. Nah konklusi atau kesimpulannya adalah
Figur ini worth it. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, dan untuk nilainya saya simpulkan dari head sculpt, dari detailnya juga ya, detail head sculpt dan detail bodinya, detail paintingnya, istilahnya detail keseluruhan, itu saya bisa kasih nilai dia mungkin 10 guys ya, 10/10. Detail banget sih soalnya, bener-bener detail, dan paintingnya juga detail banget. Even di HS nya atau head sculpt nya, di aksesorisnya itu detailnya gila-gilaan sih. Kayak bagian pinggir-pinggirnya ini, kalau kalian bisa lihat ya, udah saya mention juga tadi, bagian pinggir-pinggirnya ini nggak rata, jadi ini memang detail yang dibuat dia. Untuk detail saya bisa kasih nilai 10/10 karena saya puas banget. Nah, untuk artikulasi yang disayangkan cuma ada di bagian kakinya ya, itu dikorbankan karena ada ini, ada roknya atau ada jubah terusannya ini. Tapi saya nggak komplain karena ya saya tahu itu konsekuensinya ya, kita harus ngorbanin artikulasi kalau ada jubahnya. Saya kasih nilai 8/10 untuk artikulasinya Wong ini guys. Nah, itu tadi dia review dari Wongnya. Semoga video ini bisa bantuin kalian ya, buat yang pengen beli Wong, karena ini Wong satu-satunya yang sampai sekarang dibuat Mobile Legends, nggak tahu kedepannya. Tapi ya saya cukup puas sih dengan figur ini, dan saya rekomendasikan juga kalian buat beli nih figur Wong dengan harga yang sudah saya sebutkan tadi. Atau kalian kalau mau nunggu lebih lama, mungkin ada jual BIB nya atau bekasnya, harusnya sih lebih murah ya. Oke guys, mungkin sekian dulu review dari saya, and I'll see you on my next video. Bye bye.